أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونسألك اللهم خير هذه الليلة وخير ما فيها، خير ما قبلها وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر هذه الليلة، شر ما فيها، شر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم بارك لنا في رجب والشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب والشعبان بلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب والشعبان بلغنا رمضان، وأعنا على القيام والصيام وتلاوة القرآن برحمتك يا رحيم يا رحمن. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama ulun muliakan para habaib, anak cucu Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan para kiai, para tuan guru, alim ulama, tokoh agama, para pejabat, kita doakan mereka senantiasa diberikan panjang umur, sehat wal afiah. Mudah-mudahan diluaskan rezekinya, mudah-mudahan disehatkan badannya, dan mudah-mudahan mereka senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus khadimul majlis, guru ulun, yaitu Tuan Guru Kiai Haji Asrani Basirun, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat kepada beliau, keberkahan kepada beliau, mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat wal afiah, dimudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan kita juga seberataan di malam hari yang mulia ini, mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang mulia ini. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di perkumpulan yang insyaallah tidak diragukan lagi. Setiap orang yang berkumpul di perkumpulan semacam ini, bubar dari ini majlis, dosanya diampuni Allah. Di perkumpulan yang sangat agung, di perkumpulan yang sangat mulia, di perkumpulan yang mana tidak diragukan lagi, tidaklah kita bubar dari ini majlis melainkan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita datang ke tempat ini sama-sama mengagungkan Nabi Muhammad, sama-sama memuliakan Nabi Muhammad, karena sesungguhnya tidak ada makhluk yang paling dimuliakan dan diagungkan oleh Allah melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sehingga Al-Habib Umar, Syekhul Murabbi Al-Habib Umar, semoga beliau panjang umur, sehat wal afiah, beliau mengatakan walam yu'azzim misla taha ahada. Allah tidak pernah mengagungkan makhluknya melebihi dari kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Karena ketahuilah, tidak satupun dari para anbiya, tidak satupun dari para mursalin yang mampu di sana menyamai, apalagi untuk menandingi kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan peringatan pada malam hari ini, kita berkumpul pada malam hari ini sama-sama kita mentakzimkan Nabi Muhammad, mudahan dapat syafaat beliau nantinya di hari kiamat. Karena sesungguhnya
hakikat dari peristiwa Isra wal Mi'raj yang kita peringati pada malam hari ini adalah secara tidak langsung Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahukan kepada seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini tentang kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adakah para nabi dan rasul mampu menembus apa yang telah ditembus oleh Nabi Muhammad? Adakah nabi dan rasul yang mana diperjalankan oleh Allah sebagaimana diperjalankannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, walaupun beliau adalah nabi akhir zaman, namun beliau telah dikenal oleh para nabi-nabi sebelumnya. Bahkan di dalam kejadian Isra wal Mi'raj, karena kejadian Isra wal Mi'raj itu dua kejadian. Yang pertama adalah Isra, yaitu diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian kejadian yang kedua adalah yaitu Mi'raj, yang semuanya itu diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagaimana yang dibacakan oleh qari kita tadi. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat wal afiah. Dan lihat, ketika kejadian Isra tersebut diperjalankan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam oleh Allah di malam hari, yang mana perjalanan tersebut yang seharusnya menempuh perjalanan yang sangat panjang, namun dengan kudratnya Allah, namun dengan iradatnya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana di sana perjalanan tersebut ditempuh dengan sekejap. Berjalanlah, diperjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lihat apa yang terjadi di Masjidil Aqsa. Diceritakan oleh Al-Imam Al-Busiri di dalam burdahnya, wa qaddamat ka jami'ul anbiya'i biha wa rusli taqdima ma khadu min ala khadami ya Rabbi bil Mustafa balligh sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maula ya salli wa sallim daiman abada ala bika khairil khalqi kullihim. Dan kabul hajat seberataan insyaallah. Wa qaddamat ka jami'ul anbiya'i biha, ditunggu kedatangannya. Kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditunggu oleh para anbiya wal mursalin, sehingga beliau dipersilahkan untuk mengimami salat pada saat itu, kejadian Isra. Kemudian setelah itu kejadian Mi'raj yang dibacakan oleh qari kita tadi itu, dari Masjidil Aqsa terus di sana menembus langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, sampai di sana menembus langit ketujuh, sehingga sampai ke Sidratul Muntaha, sampai di sana di sebuah tempat yang tidak pernah ditembus sebelumnya, baik para anbiya wal mursalin walal malaikatul muqarrabin. Hanya ditembus oleh kekasih Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah menginginkan semuanya mengetahui tentang kedudukan Nabi Muhammad, sehingga di samping tujuan Isra wal Mi'raj adalah menghibur hati baginda Nabi Muhammad, karena pada saat itu ketahuilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebelum kejadian Isra wal Mi'raj, ada dua orang yang sangat penting di dalam dakwah beliau meninggalkan beliau, yaitu meninggal dunia. Siapa? Yang pertama Abu Talib, paman beliau, yang selalu membantu dan melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam setiap apapun, baik itu Abu Jahal dan semua orang-orang yang ingin menghalangi dakwahnya Rasul. Yang paling pertama di sana membela Nabi Muhammad adalah Abu Talib. Wafatlah Abu Talib, sedih Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua yang wafat yaitu adalah istri tercinta, yaitu Sayyidatuna Khadijatul Kubra binti Khuwailid radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Lihat,
dua orang yang sangat berperan di dalam dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Abu Talib dan Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu anha wa ardaha, yang selalu menenangkan hati Nabi Muhammad, yang selalu di sana menenangkan apa yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga beliau adalah orang yang membantu Rasulullah dengan harta dan jiwanya. Kita tahu semua di dalam manaqib bagaimana Sayyidatuna Khadijah. Sedikit kita menceritakan Sayyidatuna Khadijah, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan beliau insyaallah. Sayyidatuna Khadijatul Kubra, lihat, beliau korbankan jiwa dan raganya, beliau korbankan hartanya demi apa? Demi agama Allah melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun lihat pengorbanan yang dikorbankan oleh Sayyidatuna Khadijatul Kubra, apakah itu sia-sia? Apakah pengorbanan beliau menghabiskan seluruh hartanya? Bayangkan, beliau adalah orang yang kaya raya di kota Mekkatul Mukarramah, saudagar yang mempunyai banyak harta, seorang yang mempunyai banyak karyawan. Ketika bersuamikan Nabi Muhammad, beliau serahkan seluruh hartanya untuk Nabi Muhammad di dalam kepentingan dakwah. Namun pertanyaannya, pengorbanan yang dicurahkan oleh Sayyidatuna Khadijatul Kubra, pengorbanan yang diberikan oleh Sayyidatuna Khadijatul Kubra untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apakah semua itu sia-sia? Tidak. Semuanya tidak sia-sia, namun menghasilkan sebuah kemuliaan yang sangat luar biasa. Sampai mungkin sampean tahu semuanya, di dalam majelis-majelis diceritakan, di dalam manaqib diceritakan bagaimana Sayyidatuna Khadijatul Kubra ketika beliau masih hidup, datang malaikat Jibril mengucapkan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah mengucapkan salam kepada istrimu Khadijah, dan sampaikan kepada Khadijah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan satu buah istana besar di dalam surga untuknya. Mudahan masuk surga seberataan insyaallah. Yang kita petik hikmah dari cerita tersebut apa? Kalau kita ingin berkorban, kalau kita di sana ingin mencurahkan tenaga, kalau kita ingin meneteskan keringat, kalau kita ingin meneteskan darah, maka korbankanlah semuanya itu di dalam makna untuk Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena setiap pengorbanan untuk Allah, setiap pengorbanan untuk menegakkan agama Allah, setiap pengorbanan untuk risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yang sampai kepada para habaib, yang sampai kepada para ulama, yang mereka adalah darah Rasulullah mengalir di dalam jasad mereka, yang warisan Rasulullah ada di dalam diri mereka para ulama, maka sesungguhnya pengorbanan kita kepada mereka tidak akan pernah sia-sia. Dari karenanya di dalam Al-Quran Allah mengatakan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijaratin, maukah kalian aku beritahukan tentang bisnis. Ini kira-kira ada yang hadir orang pembisnis di sini, tapi bisnisnya Allah beda. Hal adullukum ala tijaratin, maukah kalian aku beritahukan sebuah bisnis perdagangan yang mana perdagangan tersebut kalau sudah kita di sana bertransaksi dengan Allah tidak bakal rugi. Tapi kalau dengan manusia mungkin bangkrut, mungkin kita dibungulinya, mungkin kita kita tidak mengetahui sesuatu yang dia ambil. Tapi di sini Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim, yang menyelamatkan kalian daripada bisnis tersebut dari siksa yang sangat pedih. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Bagaimana caranya wahai Allah? Tu'minuna billahi wa rasulih. Pertama, kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Apakah hanya cukup beriman kepada Allah dan Rasulnya? Wa tujahiduna fi sabilihi bi amwalikum wa anfusikum. Yaitu bahwasanya kalian berjuang dengan harta kalian, dengan diri kalian untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah di sana kita memperjuangkan agama Allah, kita korbankan harta kita, kita korbankan di sana apa yang ada di dalam diri kita,
kita, dzalikal fauzul azim. Itu adalah merupakan keberuntungan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita beruntung dunia wal akhirah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dari karenanya Sayyidatuna Khadijah di saat-saat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam masih membutuhkan pendamping yang mana di sana, yaitu untuk menenangkan beliau, wafatlah Sayyidatuna Khadijah. Dua orang yang sangat berperan penting di dalam dakwah di tahun tersebut wafat, sehingga dinamakan tahun itu adalah Amul Huzun, yaitu tahun yang penuh duka cita. Pindah Rasulullah ke Taif, hijrah Rasulullah ke Taif. Ganangan Rasul di Taif ada yang membantu, tapi kenyataannya apa? Ketika beliau masuk ke kota Taif, dilempar pakai batu. Dikatakan beliau majnun, dikatakan beliau orang gila, dikatakan beliau penyihir. Siapa yang dikatakan? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan beliau dukun, dikatakan beliau adalah pemecah belah dari berbagai macam suku di Mekah. Kenapa? Karena orang Taif telah mendengar berita hoax sebelum Nabi Muhammad sampai ke kota Taif. Namun kota Taif menjadi sebuah saksi besar tentang yaitu kasih sayang yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Pak, Bu, batis Rasulullah sampai berdarah, keluar darah sampai Rasulullah tersungkur. Diangkat lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tersungkur lagi, disuruh berjalan di antara dua orang yang berbaris, dilempar, disakiti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai darah yang mengalir di kaki beliau, beliau usap dengan tangannya. Ditanya, "Kenapa ya Rasulullah?" Beliau mengatakan, "Karena sesungguhnya apabila darah para anbiya menetes di suatu daerah karena dizalimi daripada penduduk setempat, maka penduduk itu akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya tidak mau penduduk Taif dimusnahkan oleh Allah." Beliau usap sampai, coba pian bayangkan, sampai malaikat Jibril turun. Malaikat Jibril turun dengan membawa malaikat penjaga gunung yang ada di kota Taif, menghadap kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, Allah arsalani ilaik." Wahai Rasul, Allah mengutusku kepada engkau. Dan ini adalah malaikat penunggu gunung di sana. Dia tidak tega melihat engkau disakiti oleh penduduk Taif. Apakah engkau menginginkan dan mengizinkan agar malaikat ini menumpukkan gunung ini dan memusnahkan seluruh penduduk Taif? Namun lihat apa yang keluar dari mulut baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kita peringati Isra wal Mi'rajnya. Mudah-mudahan dapat syafaat beliau di hari kiamat. Mudah-mudahan wajah-wajah kita ini, semua yang hadir ini, mudah-mudahan dikenali Rasul nantinya di hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Apa kata Nabi Muhammad? Lah, jangan. Yang saya inginkan apa? Yang saya inginkan adalah yaitu keturunan mereka nantinya, anak cucu mereka nantinya yang memeluk dan memperjuangkan agama Islam. Malaikat tejapai takuling kepala, malaikat umma hebat pucur nenek. Malaikat penjaga gunung tekuling kepala malaikat, jar malaikat dasar pucur. Ikam yang diberikan gelar oleh Allah Ar-Raufur Rahim. Mudah-mudahan kita dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kejadian itu barulah terjadinya Isra wal Mi'raj. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahukan kepada seluruh alam semesta, nih orang yang kalian lempari pakai batu tersungkur di atas permukaan bumi, bagaimana kedudukannya di sisi Allah. Namun di samping menghibur hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tujuan Isra wal Mi'raj apa? Sebagaimana dikatakan oleh Allah, dibacakan di dalam Al-Qur'an, linuriyahu min ayatina. Al-Habib Umar beliau mengatakan di dalam perkataannya, semoga Allah berikan keberkahan dan panjang umur kepada beliau, dikatakan oleh beliau, asra bihil maula wa syahada barzakhan wa jinanah. Rasul ketika Isra wal Mi'raj di perjalanan yang sangat mulia tersebut, banyak pemandangan yang beliau lihat,
banyak hal yang beliau saksikan, banyak hal yang beliau di sana diperlihatkan. Memang itu tujuan Allah Subhanahu wa taala, linuriyahu min ayatina. Allah memperlihatkan surga dan berbagai macam kenikmatannya. Mudahan masuk surga seberataan insyaallah. Allah memperlihatkan neraka dan berbagai macam siksaannya, dan Allah memperlihatkan berbagai macam perumpamaan yang itu adalah linuriyahu min ayatina, memperlihatkan bagaimana tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang mana setelah itu disampaikan oleh baginda Rasul kepada kita agar kita menjalani kehidupan ini hati-hati. Kenapa? Ingat, ada kehidupan yang abadi setelah kehidupan dunia. Jangan dikira kita hidup selalawasan. Lah, isma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah sesukamu, ingat kematian akan menjemputmu. Mudahan kita husnul khatimah seberataan insyaallah. Kalau sudah kematian datang, Pak, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah siapapun yang ingin kau cintai. Ingat, kematian akan memisahkanmu dari orang yang kau cintai. Kayak apa kita nih Pak Ilun mikirakan pian, kayak apa mati kita nih? Masalahnya kita nih sayang benar lawan dunia. Kita nih nah tuntung majelis hilang sandal, apa kabar? Hilang sandal aja gini dulu, hilang sandal. Sandalnya tuh nungkar mulai Isra Mi'raj tahun 2019 semalam. Pas setahun sudah mahaul nih malam ini. Sandalnya tuh hilang. Iya tuh ya Allah, sampai jam 12:30 duduk di muka majelis tuh aja nah. Mikirakan sandalnya pulang tumitnya aja. Bipai bilang tipis benar sudah. Iya tuh dipikirakan benar. Ini hanya kehilangan sandal. Kada kau mikirakan kayak apa mun kita mati. Sakitnya kehilangan aja sudah sakit benar, belum lagi sakitnya mati. Makanya kada gampang ulama madahkan kita, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Mudahan kita mudah berataan menghadapi sakaratul maut. Maka pulang kita ini sudah tahu Pak. Mungkin guru-guru kita para habaib mengingatkan kita, hidup nih kada lawas. Satu mat benar dibatasi Rasulullah sudah antara 60 lawan 70. Berhimat-himat dah 60-70 itu rela kita mengorbankan kehidupan abadi demi kehidupan yang sementara. Kadang-kadang kita demi ya Allah bilang nang oma nangaran becari itu kada jakanya kau matahari di tongkatinya itu, tongkatinya jangan sampai tinggalan jaka kawa. Bilang kadingat laki kita la ilaha illallah, padahal isma syi'ta fa innaka mayyit wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Nang kada kawa dibayangkan Pak masuk dalam kubur nina sorongon ka berdua ka di dalam kubur. Sorongon bahasa pegatannya napa kada tahu jauh nah. Pokoknya kenapa pandang apian mendengar ulun sorongon maka tertawa. Pokoknya sorongonon sasayang-sayangnya laki lawan bini, kada harapan laki umpat bakubur lawan bini. Menangis haratan bini meninggal wajar. Haratan dikubur biniku umpat bakubur kada ajar. Nah kawin pulang, nah ini nang beri muarnya. Nah sesayang-sayangnya bini lawan laki meninggal dunia, kadada bini mau umpati laki dalam kubur. Pak Bu, sesayang-sayangnya anak dengan kita, kadada nang mau umpati kita ke dalam kubur. Makanya Rasul telah memperingatkan kepada kita, yang hanya menemani kita masuk ke dalam kubur adalah amal soleh. Kita nih Pak Ibu ai mahir tarang dapatnya kadap. Nina, tutup aja lampu, langsat nih bisa hilang pian di hadapan nih pian bujurannya aja. Pian munnya pajah lampu pisang nih bisa jadi lempeng. Lu nggak mahir tarang. Pian mahir tarang tup jar pajah no pegagap tok. Haratan dalam kubur murmahin munnya kita tuh kada ingat mati. Mahir tarang pas masuk dalam kubur nah begagap. Mahir bakawan tarus kadada kawan HP ada. Habis kau tak nungkar. Oh, pokoknya kada mau sunyi, dapatnya sunyi dalam kubur. Mahir bebaju harat mun kumal aja kada kun makai, dapatnya nang 3 lapis aja bagi lalakian bekantong gen kada. Ini bujuran nih, kenapa tertawaan orang bujuran? Ini mati deh, masuk dalam kubur tinggal mahir tilam nyaman sekalinya napa kanan tanah kiri tanah atas tanah bawah tanah
ujar orang bahari menjapai kan ai mati pang aku hanyar tahu dah kayak apalah hendak bebulik itu ada kau lagi jaka tahu jaka lah jaka bujuran tahu jaka pian lah jaka kawa bebulik gitu bebulik bebannya. Jangan nang masuk ke dalam kubur hanya sakaratul maut jaget sudah nang hinyak-hinyak itu nah jaka wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Jar Allah Ta'ala lah kasih berinfak sebelum datang kematian menjemput kalian. Kalau sudah kematian datang fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Dalam Al-Quran Allah mengatakan ya Allah tundalah ajalku walaupun sebentar. Untuk apa? Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Ulun hendak berinfak pulang dan ulun hendak jadi orang yang baik. La ilaha illallah. Belum lagi masuk dalam kubur maka pulang ditinggalkan orang sorongonon HP kadada. Maka nang datang ni malaikat marabbuka takunannya gitu. Kalau tahu dah pian hafal tinggal jawab aja lagi. Sebelumnya batakun jawab Allah Rabbi itu mun kawa. Ini masalahnya orang nang datang nang ini jar Rasul sallallahu alaihi wasallam suaranya lebih kencang dan lebih nyaring daripada petir. Tadi sebelum maghrib pas maghrib tadi petir sing nyaringan la ilaha illallah. Nyaring lagi pada nang itu Sayyidina Umar mun mendengar petir itu menangis. Sidin kenapa jadi menangis? Jar Sayyidina Umar ini hanya suara kasih sayangnya Allah. Bagaimana kalau murkanya Allah? La ilaha illallah. Sorongon dalam kubur yang kita pikirkan. Nah makanya amjar Rasulullah mun hendak selamat dalam kubur ada amalannya. Apa amalannya? Suratul Muluk. Nih nang dibawa bulik Suratul Muluk itu aja nang dibawa bulik. Selain itu jangan dibawa bulik nasi tinggali berarti nang Suratul Muluk itu aja dibawa bulik. Suratul Muluk. Apa Suratul Muluk? Tabarakalladzi biyadihil sampai habis, jangan sampai ke situ aja. Tabarakalladzi biyadihil muluk. Apa kata Rasul? Suratul Muluk mani'atun min adzabil gabri. Suratul Muluk di antara keistimewaannya adalah yaitu mampu mencegah seseorang dari siksa kubur. Sekarang di sana kita membaca Suratul Muluk di antara disebutkan di dalam kitab, di antaranya kitab yang dikarang oleh Al-Imamul Haddad kalau tidak salah Nasaihud Diniyah. Bagaimana di sana Al-Imamul Haddad beliau di sana menceritakan bagaimana kebiasaan baginda Rasul, yaitu beliau mengatakan wa kana sallallahu alaihi wasallam di antara wiritan Rasul saban malam kada meninggalkan dua surah dari Al-Qur'an. Yang pertama surah Sajdah dan yang kedua adalah Suratul Muluk. Kalau kada kawa keduanya ma la yudrikul kull la yatrukul kull. Kalau kada kawa menggawi seberataan sedikit barang, kada kawa menggawi dua surah yaitu Sajdah dengan Suratul Muluk, paling kada benar di sana Suratul Muluk barang. Nah sebelum guru apabila guru membacanya limbah maghrib ke limbah isya tasarah. Ada guru tuh limbah maghrib madah kan guru nang itu limbah isya mana nang bujurnya nang bujur nang membaca nang salah nang kada membaca nang dipersoalkan mbah maghrib mbah isya nang penting malam. Dan Rasul nang itu sidin coba lihat Nabi kita Muhammad sampai kita di dalam salat beliau ajarkan kita untuk berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Nih lihat kakawanan nang dihiga-higa pian rambut sudah pina mulai bahuban sudah angkatan sudah berdahulu berataan tinggal saurang aja lagi. Pabila kita nih dahan capat ada wani maminakan ya kalau mudahan husnul khotimah kita seberata. Makanya ampian takutan benar bukan takutan mati bipai dalam kubur ini nah sorongon pian umah bujuran sorong malaikat pulang datang nah biar nang awak dulu betaton kayak papan tulis dapatnya malaikatnya itu pian najinya apa ikam
Mbah itu pulang mun kada tahu-tahu lawan Rasulullah, maka kena pas dikubur tuntung pinandulah lawan ngini ujar malaikat. Ma taqulu fi hadzal rajul alladhi bu'itsa fikum wa fil khalqi ajma'in? Pinandulah lawan ngini, kalau kita di sana selama di dunia sering bersolawat kepada beliau, senantiasa memuji beliau, senantiasa memperjuangkan dakwah beliau, mencintai para keluarga anak cucu beliau, dengan mudah kita mengatakan huwa habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah kekasihku Muhammad. Tapi kalau kita selama di dunia kita abaikan sunnahnya, kita abaikan perintahnya, kita tidak mencintainya, enggan untuk memujinya, tidak sempat untuk berselawat kepadanya, kita berani dengan para ahlul bait, bagaimana kita nantinya untuk menjawab pertanyaan malaikat tersebut? Mudahan kita seberatan dapat syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kubur belonjoran, makanya suratul muluk mudahan kau mengamalkan malam ini. Nah, mulai sebelum guring cari suratul muluk di mana, andakan yasin di mana, lawas mana terbuka sudah, cari Quran turunakan sadang sudah. Ini separuh sudah bulan Rajab, tengah 2 bulan lagi masuk bulan Ramadan, dahan panjang umur seberataan. Sadang diturunkan Quran yang di atas lemari nang bakulatnya tanah. Sadang diturunkan. Bukai suratul muluk. Mun yakin apa jangan masuk kubur, tuh Rasul sudah memadahkan lawan kita. Suratul muluk mani'atun min adzabil qabr. Beliau bukan hanya di sana memberitahukan kepada kita, bahkan mencontohkan kepada kita semua. Setiap malamnya beliau tidak pernah meninggalkan itu semua. Mudahan kau mengamalkan insyaallah, amin. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Yang terakhir apa? Wa'mal ma syi'ta fa innaka mujziyun bih. Ingat, silahkan engkau melakukan apapun yang ingin kau lakukan. Ingat, ada hari pembalasan. Ejah hendak bependeran apakah? Ejah hendak apakah? Ingat, ada hari pembalasan. Buting tu je gini. Ingat, ada hari pembalasan. Mudah-mudahan kita dapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Rasul diperlihatkan berbagai macam tanda-tanda kebesaran Allah agar disampaikan kepada kita. Linuriyahu min ayatina, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Dalam Al-Quran, dalam surah An-Najm tadi itu, di antara banyak riwayat yang diriwayatkan di dalam hadis sahih, di antara yang dilihat oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu bahwasanya ketika itu Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam melihat ada lubangnya halus, benar, lubang halus, lubang halus, lubang halus, lus benar lubangnya. Cuma yang sangat mengejutkan nang maulah Rasul takipik takajud, keluar dari lubang halus tadi itu banteng, mahamuk bantengnya. Kita jangan banteng mahamuk, sapi aja gitu. Udah dengar sini besembelih sapi jar, iyalah pas nang sana orang tadi itu, iyalah guru, sembelih sapi lah guru. Ulun dengar lah besembelih sapi jar, besembelih sapi. Sembelih sapi, sapi aja mun mahamuk kayak apa kita pukah nang tukang sembelihnya dulu nang dihaganya mengikuti parang leh sapi banteng mahamuk no tanduk tulang bingung Rasul ngawil ke Jibril, kenapa tuh? Linuriyahu min ayatina. Jibril, itu apa tuh? Ujar malaikat Jibril, itu Muhammad, perumpamaan dari umatmu. Siapa? Umatmu. Siapa umat Rasul? Ulun, pian, sebagian kecil dari umat Nabi Muhammad. Kalau usah jauh-jauh kan, si fulan si harus kita. Ulun, pian, khalas yang hadir pada malam hari ini. Itu perumpamaan dari umatmu, hai Muhammad, yang mereka adalah mengucapkan sebuah kata-kata yang mereka tidak peduli dengan perkataan tersebut, ternyata mengakibatkan dampak yang sangat tidak baik di dalam masyarakat. Berapa banyak kita pada hari ini orang-orang yang berbicara dengan pembicaraan yang dia anggap itu biasa namun menyakiti hati orang lain.
Berapa banyak di sana pembicaraan-pembicaraan yang keluar dari mulut seseorang, yang keluar dari sesuatu yang sangat kecil dilihat oleh Rasul, yaitu adalah mulut kita. Yang keluar di sana, coba lihat, orang terjadinya peperangan gara-gara kata-kata. Nyawa melayang gara-gara apa? Pembicaraan. Kemudian di sana memutuskan tali silaturahim gara-gara apa? Pembicaraan. Orang bermusuhan gara-gara apa? Pembicaraan. Semuanya adalah gara-gara kata-kata yang keluar dari lisan kita. Dan kata-kata apabila sudah kita ucapkan, maka tidak bisa lagi kita untuk mengembalikannya. Dari karena itu Rasul diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana di sana terjadinya hal tersebut, sehingga Rasul mengatakan bagaimana Rasul melihat ada lubang yang keluar dari lubang kecil tersebut, banteng yang sangat besar, yang mana itu diceritakan oleh malaikat Jibril, umatmu nantinya yang mereka mengatakan sebuah perkataan yang mereka tidak menganggap itu adalah sesuatu yang sangat penting, ternyata gara-gara perkataan tersebut mengakibatkan kebinasaan bagi orang lain. Sayyidina Mu'adz bin Jabal, Sayyidina Mu'adz bin Jabal, orang yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad, sampai Rasul mengatakan kepada Mu'adz, Mu'adz, jangan kau tinggalkan setiap kali engkau selesai solat, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu kan apa namanya, hadis dari Sayyidina Mu'adz. Sampai Rasul mengutarakan cinta kepada Mu'adz. Sayyidina Mu'adz pernah di sana didatangi oleh Nabi Muhammad, dan Rasul langsung menarik lidahnya Sayyidina Mu'adz. Ditariknya lidah. Kuffa anka hadha. Apa kata Rasul? Mu'adz, jaga nih. Lisanmu jaga. Perkataanmu jaga. Kenapa? Wahal yakubbun nas. Sebelum Rasul mengatakan wahal yakubbun nas, Sayyidina Mu'adz ketika itu Rasul tidak mengatakan jaga muntungi, jaga lisan nikam, jaga apa namanya setiap perkataan yang keluar dari lisan, tidak. Tapi Rasul langsung menarik pai. Artinya ini penting benar. Ditarik oleh baginda Nabi Muhammad. Ditarik. Mu'adz, jaga. Kenapa? Ya Rasulullah, apakah kita semua akan dipertanggungjawabkan, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah kelak di hari kiamat atas apa yang kita ucapkan selama di dunia? Kemudian apa kata Rasul? Ya Mu'adz, thaqilatka ummuk ya Mu'adz, wa hal yakubbun nas fin nari ala wujuhihim aw ala manahirihim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah wahai Mu'adz, orang yang disiksa di dalam neraka di antara sebagian besar mereka disiksa di dalam neraka disebabkan mereka tidak mengontrol setiap perkataan yang keluar dari lisannya. Karena sesungguhnya apa yang keluar dari lisan kita menunjukkan apa yang ada di dalam hati kita. Sebagaimana ulama menyebutkan, innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila lisanu 'alal fuadi dalila. Karena sesungguhnya setiap perkataan itu adalah mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya, dan dijadikan lisan itu untuk sebagai alat menyampaikan apa yang dia rasakan di dalam hatinya. Termasuk di dalam perkataan, yaitu adalah tulisan. Jangan dikira orang yang bisu, orang yang kada bisa berpender, mereka tidak bisa berbicara. Mereka bisa berbicara, namun mereka tidak bisa mengungkapkan dengan lisannya. Mereka berbicara dengan bahasa isyarat, dan mereka bisa berbicara dengan tulisannya. Dan kita di akhir zaman, berapa banyak dengan sebab tulisan orang lain bertengkar. Berapa banyak kita dengan sebab tulisan kita, dengan apa yang kita tulis, dimanapun itu kita tulis, menyebabkan orang lain di sana memutuskan tali silaturahim. Dari karena itu Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau mengatakan kepada kita semua, kita orang yang beriman, insyaallah kita orang yang beriman, dan insyaallah kita masuk surga seberataan insyaallah. Tahu apa kata Nabi Muhammad? Nabi Muhammad ada menjamin surga bagi kita. Apa jaminannya? Apa kata Rasul? Man yadman li ma baina lahyaihi wa baina fakhidaihi adman lahul jannah. Mudahan masuk surga seberataan insyaallah. Apa kata Nabi Muhammad nih, amun hendak masuk surga? Rasul yang menjaminnya. Rasul yang menjamin. Apa kata Nabi Muhammad? Man yadman li, siapa orang yang memberikan jaminan kepadaku.
untuk mampu menjaga ma baina lahyaihi, apa yang di antara dua rahangnya. Rahang atas, rahang bawah, apa itu? Lisan. Siapa yang memberi jaminan kepadaku dengan apa yang ada di dua rahangnya, yaitu setiap perkataan yang keluar dari lisannya, wa ma baina fakhidaihi, dan apa yang diapit oleh dua pahanya, yaitu adalah kemaluannya. Jangan dipergunakan kemaluan kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kalau dia beri jaminan kepadaku untuk bisa menjaga dua ini, adman lahul jannah, aku jamin dia surga. Sekarang lisan kita, Allah mengatakan, tidaklah yang kita ucapkan di dunia melainkan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Setiap perkataan yang keluar dari lisan kita itu dicatat. Makanya Allah di dalam ayat yang lain mengatakan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah. Apakah takwa tersebut hanya kita di sana dengan melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah? Ungkapkan ketakwaan tersebut dengan sambungan ayat itu, wa qulu qawlan sadida, jangan kalian berbicara melainkan perkataan yang baik. Nih pemenderan, kadang-kadang orang berdua laki bini rukun benar, gara-gara sidin ini haro bercerai jadinya. Nih si namimah, si Siti namimah ini, orang nang adu domba. La yadkhulul jannata namam, tidak akan pernah masuk surga orang yang selama di dunia pekerjaannya adalah orang yang suka di sana mengadu domba orang lain. Mudah-mudahan masuk surga seberataan insyaallah. Dan terakhir, sampai-sampai Nabi kita Muhammad mengatakan, ini kita beriman. Iman itu urusannya di mana? Di hati. Iya. Kita iman kepada Allah, percaya kepada Allah, percaya kepada hari akhir. Namun, apakah hanya cukup dengan kita beriman, percaya kepada Allah dan hari akhir dan lain sebagainya? Rasul mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau orang-orang itu, barang siapa yang benar-benar percaya, beriman kepada Allah, beriman akan datangnya hari akhir, hari pembalasan, falyaqul khairan, hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik. Nih, jangan sampai keluar dari lisan kita sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kalau tidak bisa, auliyasmut, diam. Al-Imam Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar, di dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, beliau menjelaskan di sana, apabila kita ingin berbicara, coba lihat arahan para ulama apa? Kalau kita ingin berbicara, renungkan sejenak. Apakah perkataan tersebut membawa maslahat, apakah mudarat? Kalau kita yakin 100% perkataan kita membawa maslahat, silahkan ucapkan. Tapi kalau kita yakin ucapan kita membawa mudarat, tahan, yasmut, diam, uskut, diam. Kalau kita ragu, apakah perkataan kita tersebut mendatangkan maslahat ataukah mudarat? Kalau ragu, kata Imam Nawawi, khalas, diam. Ahsan, lebih baik ente orang diam. Jangan terlalu banyak bender. Dan terakhir, Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir pernah bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ulun hendak minta kiat-kiat lawan pian supaya ulun selamat hidup di dunia dan di akhirat. Mudahan selamat dunia wal akhirah. Karena kita nih Pak Ibu Aimun disuruh memilih mana hakunnya, selamat dunia kah, kada selamat di akhirat. Di dunia kita kada selamat, di akhirat kita selamat. Kita lebih memilih yang nomor 2. Walaupun di dunia kita hidup seadanya, yang penting di akhirat kita nyaman. Daripada kita hidup di dunia berlimpah harta, namun kita di akhirat nantinya akan binasa. Ini Uqbah bin Amir memberikan cara kepada kita. Mudah-mudahan pertemuan kita dan pembicaraan terakhir ini insyaallah membawa manfaat bagi kita semua insyaallah, dan mudah-mudahan kita kawal mengamalkan sehingga kita selamat dunia wal akhirah. Apa kata Uqbah bin Amir? Ya Rasulullah, man najah? Bagaimana cara orang selamat di dunia? Apa kata Rasul? 3. Kalau kau amalkan 3 ini, kau akan selamat. Yang pertama apa? Amsik alaika lisanak. Ini yang pertama. Kontrol setiap apa yang keluar dari lisanmu. Bukan hanya perkataan, tulisan. Apapun yang kita tulis, apapun yang kita ingin tulis, kontrol.
Amsik alaika lisanak. Nih pemenderan. Kadang-kadang orang berbicara dengan pembicaraan yang dia anggap biasa, ternyata itu yang membuatnya terjerumus ke dalam neraka. Dan terkadang orang berbicara dengan perkataan yang baik, dia menganggap itu biasa, ternyata itu yang mengantarkannya ke dalam surganya Allah. Mudahan kita masuk surga seberataan. Kemudian yang kedua, di samping amsik alaika lisanak, nih lisan kita jaga, kontrol. Insya Allah yang kita inginkan, para hadirin hadirat, setelah kita bubar dari ini majlis, insya Allah jangan lagi kita mengatakan perkataan yang tidak berguna. Lebih baik Pak Ibu Ai gantian bepender, baik baca salawat, baik bacai Quran. Dalail ada jadi rumah, sapu debunya, ambil tisu, sapu dulu. Tasbih nang bekulat pukah mulai 2006 nungkar sampai ini kada tahu di mana andakannya. Minyak harumi pulang supaya mengkilat juga. Mbah itu pulang apa namanya, burdah ada di mana kada tahu juga, gagat bedahulu nang menambusnya, maka kandal benar gagat bedahulu sadang bacai burdah. Daripada mulai mbah asar sampai maghrib pandir aja 2 jam setengah kada kerasaan, di majelis hanya sejam 2 jam sudah urut pinggang. Pender 2 jam setengah kada ada bermanfaat, maka Pak Ailah mun pender kada bermanfaat, lihat habiat. Ujar ulama, al-waktu kasayf, waktu itu bagaikan pedang. Illam taqta'hu qata'ak, jika engkau tidak mempergunakannya kepada ketaatan, dia yang akan memperdayamu untuk melakukan sebuah kemaksiatan. Khalas. Apalagi duduk-duduk ada mengaruan, baik bawa guring, rumah menyewa, bayar sebulan, baik guring di rumah. Mun rumah juga menyewa, guring kada tapi ada di rumah, baik kada usah menyewa. Baik kumpat di masjid aja mandiran, majelis ta'lim banyak aja WC, baik kumpat di majelis ta'lim. Rumah sudah mengontrak, rumah sudah menyewa, tapi ada guring di rumah, baik mau guring di rumah. Nih yang pertama, amsik alaika lisana. Udah banyakin salawat aja dah. No, tasbih dikatik. Barangnya katik, apakah bacaannya? Nang picikan nang itu. Picik aja kada ada juga bacaannya 1000, teman mana 1000 picik aja. Picik. Dah apa? Barang aja apakah bacaannya? Yang kedua, kita hendak selamat, wal yasa'ka baitak. Banyakin di rumah aja lagi Bu Ai. Aduh sah lagi kan, nang terlalu melihat. Kadang-kadang mun kita keluar rumah tuh Bu Ai lalu tak itihi, meitihi mahajini ba amas pulang. Seorang galang gatah, dia galang gatah. Mahajini ba amas pulang, seorang galang gatah mulai warnanya kuning sampai coklat, kada berganti-ganti aja lagi. Bo, orang mulia bukan di pakaian andakannya. Walaupun pian begalang gatah sidin ba amas loh, tapi galang gatah pian gesan menjarat duit. Mau apa? Sidin, maka pulang Bu Ai lah. Ulun ada malam Senayan tadi pengajian di Masjid Taqwa di Banjarmasin Julun. Ada Syekh Hamid Al-Laffaf. Beliau mengatakan, jar Sidin, aku cari kekayaan itu, aku menjawab Sidin, sugih itu jawabannya harta, ternyata lain. Jawaban sugih di mana? Qanaah. Rasa cukup. Iya, cukup dengan nang ada, syukur dengan nang ada, kada mencari nang kada ada. Itu sugih. Banyak orang sugih rasa miskin, banyak orang miskin rasa sugih. Makanya amjulun mun kada kawan nukar bakso, ada jaga gantiannya apa? Mie sarimi rasa inya nang penting rasa. Bujur kada? Bujur kada? Kada kawan nukar bakso, kada usah dipaksakan. Ada aja mie sarimi bebay. Berapa sarimi berapa? Berapa? Kamu kada suruh nukar mie kah selama hidup dia? Berapa mie berapa? Berapa mie berapa? Ada tahu juga belah. Berapa guru muda mie buru berak? Berapa? Berapa mie? Kada ada jual mie ke orang di Pagetan sini ada. Berapa mie berapa? Berapa? 3.000. Larangnya 2.000. Nah 2.000 tuh minang expired. Kalau sudah tuh nang 2.000 tuh kira-kira. Bakso berapa? Berduit mah ibu
maibu berduit handak bakso dipaksa akan kada kawa kayak pacarannya ke warung cel sarimi rasa bakso adalah cel acilnya ini kada curiga juga seorang menatawakan di hati hiduplah Allah lah dasar nang penting rasa orang sugih rasa miskin marangut terus semua padahal sugih bener dikuringi Pak Haji merangut kucing aja akun beliung lewat sidin dah saking perangutannya sidin alahan orang miskin ini tertawa terus apalagi bulan Mi'rajnya senang benar kenapa acara di mana-mana hadir acara di majelis hadir acara di masjid sasah terus kenapa paling uyuh intalo itu jadi dulu paling kadap apalaginya di muka ada langsat nih tuh ada tuh roti rasa durian berapa roti kristal sini 1000 lah 1000 durian berapa sebiji baik makan neng ini sama aja rasanya ingin sini hilang sudah baik nungkar ini wah laki datang mamanya kita belah durian dulu wah bujur juga wah mambilakan lading sudah mamanya mambilakan sarbet sudah bisa membuka sekalinya tup jar berbunyi harau Jordan nang penting rasa nang penting tuh inya sugih tuh andaknya dirasa rasa cukup dengan nang ada kada pernah mempermasalahkan dengan yang tidak kita punya itu hidup tuh mun melihat mahaji melihat Pak Haji makanya amjulun mun mencari dunia ini nagesan sugih biar kayak apa aja pengen kada mau sugih mun mencari dunia gesan cukup insyaallah ada aja terlihat di majelis ada aja terlihat di masjid mun mencari dunia gesan sugih ada lagi yang lebih sugih pada kita iya nang rangut-rangut tuh nah umrah pulang nah mobil pulang nah bahaji pulang seorang nang apa amun kayak itu kada mau himung hidup iya nang cepat stroke tuh jadinya tuh iya nang darah kada jalan coba orang miskin tuh himung terus hendak nungkar durian kada ada duitnya nungkar Jordan hendak makan bakso nungkar 3000 berduit maibu aja makan orang miskin ini senyum terus Quran tadangar aja di rumahnya salawat dibacanya aja tasbih kemana-mana no beulai tasbih no kucing aja mengiringi timbul nah tenggeng kucing beulai terus subhanallah ulun melihat ini bujur fakta nih fakta apa alahan orang sugih maka pulang adilnya Allah Ta'ala orang sugih ini nah hendak napa aja kawan nungkar cuma pemantang orang miskin apa aja kau makan duitnya dede aduh telawasi pulang nah parak sejam sudah ulun hendak bulik imbah ini cuma di tengah tipe guruan ayo apa-apanya sih menangati tetapi bulik malam ini juga ulun parak sejam dan 5 menit lagi piannya mana jihing mulai tadi mun makam berdiri sampai mana tadi ulun memperhatikan dasar bujur lihat orang miskin kawa mengaji orang sugih tapi kawa orang sugih hendak makan durian kawa duitnya ada cuma aja dokter pian mau makan durian langsung DN orang miskin nih hendak makan durian cuinya dada duitnya nang kadada jakabah huruf lawan pulang lihat penyakit nang diderita orang sugih lawan orang miskin lain orang sugih apa penyakitnya luar negeri ya kalau obatnya Jakarta orang miskin paracetamol ranai paracetamol bodrek puskesmas bakarok tuja bujur kada garingnya adilnya Allah Ta'ala jak emak itu pulang adilnya Allah Ta'ala lihat orang miskin pina mariap dingin paracetamol nungkar paling kada balsam karok akan bang jasut mengaruk habang nang kaya iwak nang apa di belakang sini nah mun orang sugih sekali garingnya pian pahan adilnya Allah Ta'ala makanya am syukuri aja penang ada jangan terlalu banyak aja kada apa-apa keluar rumah kada jadi masalah asal jangan pahirian ini kada keluar rumah jilbab hanyar pulang ini aja seorang 2 tahun jilbab nih betahi umanan sudah sidin jilbabnya nang harga 1 juta 2 juta ulun kada menyalahkan orang nang berjilbab 1 juta 2 juta nang ulun permasalahkan nih nang memaksakan sesuatu nang seorang kada kawa jangan kasihan laki becari
Hiih mun laki nyaman becari duit no sabakul datang perenya ke rumah. Hiih mun laki bilang nang umah becari je bilang nang ada kisah bilang nang becari je ibarat orang ujar orang bahasa Banjar tuh kada tajerat lagi tali salawar saling becarinya tuh behimat banget. Bini pulang di rumah bilang nang tatagihan bilang nang bulik ke rumah diranguti kada bulik dicari macam-macam kalau mau sudah Nina lepas dari Isra Mi'raj sudah kita Nina 2 3 nang ketiga apa nang ketiga cara selamat yaitu adalah wabki ala khati'atik, belajar kita untuk mengakui kesalahan kita kepada Allah, belajar kita untuk menangisi dosa kita kepada Allah. Kadada manusia nang kadada bisi salah. Sebaik-baik manusia adalah orang yang mau mengakui kesalahannya, bertaubat kepada Allah. Apalagi kita yang masih berada di bulan Rajab, bulan yang dikatakan oleh ulama syahrul istighfar, bulan yang kita dianjurkan memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lewatkan bulan Rajab melainkan insyaallah segala dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Belajar Pak, amun kada bisa menangis ya Rasulullah, belajar menangis. Tengah malam bangun jam 2 jam 3 ulah kupik. Panas-panas. Sembahyang dulu, baudu pang dulu, jangan langsung sembahyangnya aja. Baudu dulu, baudu sembahyang. Belajar menangisi dosa. Amun kada bisa menangis, belajar menangis. Kayak apa caranya? Nang banyu panas tadi kah? Untuk makan bakajut loyuh bibir menangis. Nah, ada kayak itu juga maksudnya belajar Tuhan. Amun ulun kainanya datang lawan pian cabut ulun bedeminian jua cemapa ulun di hadapan pian. Kita nih Pak kadusah maharap surga, bujuran kadusah maharap surga. Maharap surga lah kita lah. Nah kayak kita nih guru muda maharap surga. Kayak Abu Nawas saja ulun nih kada pantas masuk surga dan lawan juga kada tahan masuk neraka. Sebuting aja kita Pak, mudahan bulik jangan sangiti orang. Tuh kita nih ibarat kayak karanakan tuh macal. Tahu lah macal lah. Mucil. Nakal kita nih. Kini nah. Pian bisa anak. Jar pian nak tukarakan gula saperapat. Berapa gula saperapat? Ulun ini kada bisa bata tukar bang makanya nah. Berapa gula seperapat guru muda? Lakasina nyaman ampihan nah. Bisa juga tukar nih ketahuan. Beb berapa beb gula seperapat beb? Bah kada tahu juga sambat tangan bang bebinian gula seperapat berapa? Hah? 6.000. Nah 6.000. Nak nih duit nak kayak duit 50.000 tukarakan gula seperapat. Mau unjuk 50.000 han berdebat masalah harga gula sih dan hati ya kalau diam sudah 6.000 sudah nang saikong menyambat 4.000 nang saikong 6.000 coba dengari ini kita lakasih nah 2 menit lagi habis nah sejam pas ujar kuitan nih nak duit 50.000 tukarakan gula ini kita nih kisahnya bawa duit dipai 50.000 melihat odong-odong makan naik odong-odong, melihat orang bermainan umpat bermainan, tukaran kan inget lagi disuruh tadi nukar gula, melihat orang pulang mencucuk pentol, cucuk pulang pentol, lawan paman-pamannya dicucuknya ada kisah cucuk benak pentol nah habis duit 50.000 habis tukaran kuitan kada tukarakan kira-kira mau naik ke rumah anak ini diapa kuitan mangkong nah duit 50.000 nukar gula 6.000 tapi hilap tadi itu pilihnya ada perbedaan pendapat antara ibu-ibu ada nang 6.000 dan nang 4.000 itu terserah aja gula nang apa nang 4.000 kada tahu juga gula habang kada paham jual nih anak nih tahu dah kuitan nih sudah memberikan peringatan konsekuensinya munikam kada nukarakan awas tuh kita Pak nangka itu tuh disuruh beribadah oleh Allah Ta'ala tergoda kita dengan keindahan dunia bulik hendak surga jangan mimpi sebuting jagen asal pian kada sangit rananya sudah tuh aja dulu bulik kita ke rumah gugupnya luar biasa datang ke rumah sekalinya nang kuitan takurihing kenapa nak
Kenapa? Anu mae. Kenapa? Duitnya habis. Jernang omanya, Masya Allah. Kada bapak nakai. Ijak masuk ke rumah. Kada sangiti orang yang syukur. Kadusah gen hendak nang minta diberi isi din duit pulang. Kalau pang berharap, Masya Allah, duit lagi tambah. Lagi kada maharap ka itu nang diharapkan kita pak kita nang banyak dosa nih bulik kada disangiti orang gen syukur itu jadi makanya kita banyak sampai Rasul mencontohkan lawan kita kada kurang sehari semalam 70 dan 100 beliau minta ampun lawan Allah. Kita apalagi nang banyak dosa. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah, mudahan ada barokahnya insyaallah, mudahan kita panjang umur sehat wal afiah, mudahan kabul hajat dunia wal akhirah. Nang umpat andil di dalam acara ini baik dengan tenaga ataupun dananya dan lain sebagainya, mudah-mudahan diberikan keberkahan di dalam hidupnya insyaallah, mudahan kabul hajat dunia wal akhirah, dan mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ampun, maaf, minta halal, minta ridha seberataan. Tolong doa mudahan kami selamatan insyaallah, mudahan kami seberataan sampai tujuan insyaallah, mudahan kami seberataan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Entah halal minta ridha. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.